Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Kurota Ayun Nazifa, NPM 1913034004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Ferdian, NPM 1913 034024. Saya Tata Armadewi, NPM 1913 034044. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Ikhlasul Amal, NPM 1913 034020. Halo semua, perkenalkan nama saya Virgiawan Bayu Ditama, NPM 1953 034008. Di sini saya sebagai pemateri 1 menjelaskan tentang definisi longsor. Nah, definisi longsor menurut Dwi Korita tahun 2005, longsor adalah gerakan menurun atau keluar lereng oleh massa tanah ataupun percampuran keduanya sebagai bahan rombakan. Akibatnya terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusunnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Yoga Ferdian. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri akan terjadinya longsor. Langsung saja, untuk yang pertama, adanya lapisan batuan atau lapisan tanah yang miring keluar. Yang kedua, terdapat retakan yang membentuk tapal kuda di tebing atau lereng. Yang ketiga, terdapat rembesan air pada celah-celah lereng karena terjadinya hujan lebat. Yang keempat, terdapat pohon dengan batang yang miring karena adanya pergerakan tanah. Yang kelima, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Yang keenam, munculnya mata air baru secara tiba-tiba. Dan untuk yang ketujuh, amblasnya halaman dan dalam rumah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab longsor. Yang pertama ada curah hujan. Infiltrasi air hujan ke dalam lapisan tanah akan menjenuhi tanah dan melemahkan material pembentuk lereng sehingga memicu terjadinya longsor. Dalam hal tersebut dibagi atas 5 kelas. Kelas pertama dengan kemiringan 0 sampai 8% dengan klasifikasi datar. Kelas kedua 8 sampai 15% landai. Kelas ketiga 15 sampai 25% agak curam. Yang keempat 25 sampai 45% curam, dan yang kelima lebih dari 45% sangat curam. Yang kedua yaitu ada kemiringan lereng. Semakin curam lerengnya, maka semakin besar dan semakin cepat longsor terjadi. Yang ketiga, jenis tanah. Jenis tanah yang bersifat lempung dan pasir merupakan jenis tanah yang mudah meloloskan air. Yang keempat, geologi. Struktur batuan dan komposisi mineralogi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya longsor. Batuan endapan gunung api dan batuan sedimen berukuran pasir dan campuran antara kerikil, pasir, dan lempung umumnya kurang kuat. Dan yang terakhir yaitu 5, penggunaan lahan. Tanah longsor banyak terjadi di daerah tata lahan persawahan, perladangan, dan adanya genangan air di lereng yang terjal. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai jenis-jenis longsor. Yang pertama itu ada runtuhan. Runtuhnya sebagian massa batuan pada lereng yang terjal. Runtuhnya massa batuan umumnya dengan cara jatuh bebas, meloncat atau menggelinding tanpa melalui bidang gelincir. Yang kedua ada robohan. Tipe gerakan batuan hampir sama dengan jatuhan, hanya gerakan batuan longsor adalah mengguling hingga roboh, yang berakibat batuan lepas dari permukaan lereng. Terus yang ketiga itu ada longsoran. Gerakan material pembentuk lereng yang diakibatkan oleh terjadinya kegagalan gletser di sepanjang satuan lebih bidang longsor. Massa tanah yang bergerak bila menyatu atau terpecah-pecah. Yang keempat ada aliran atau flows. Material yang dibawa longsor itu sangat beragam, mulai dari tanah, pasir, kerikil, serta bongkahan yang disertai dengan bahan lain seperti patahan, ranting, dahan, dan kayu pohon yang roboh. Yang kelima ada sebaran lateral. Itu adalah kombinasi dari meluasnya massa tanah dan turunnya massa batuan.
terpecah-pecah ke dalam mineral lunak di bawahnya. Mungkin cuma itu. Oke, kali ini saya akan melanjutkan tentang kejadian tanah longsor. Nah, kalau sudah ada namanya kejadian, itu berarti ada upaya-upaya yang harus dilakukan. Nah, dengan upaya-upaya itu, dengan cara menanggulanginya yang dinamakan dengan mitigasi bencana tersebut. Nah, apa sih yang harus dilakukan untuk mitigasi bencana longsor? Yaitu yang pertama adalah menghindari pembangunan pemukiman di daerah di bawah lereng yang rawan terjadi tanah longsor. 2. Mengurangi keterjangan lereng dengan pengolahan lahan terasering di kawasan lereng. 3. Menjaga drainase lereng yang baik untuk menghindarkan air mengalir dalam lereng keluar lereng. 4. Pembuatan bangunan penahan supaya tidak terjadi pergerakan tanah penyebab longsor. Yang kelima yaitu adalah penanaman pohon yang mempunyai perakaran yang dalam dan jarak tanam yang tidak terlalu rapat sehingga dapat diselingi dengan tanaman-tanaman pendek yang gunanya tanaman pendek itu adalah untuk menjaga drainase air tersebut. Yang keenam adalah relokasi daerah rawan longsor. Nah, meskipun ini untuk solusi kali ini memakan dana yang sangat besar, tapi ini adalah upaya yang penting harus dilakukan pemerintah ketika ancaman bencana itu bisa merenggut nyawa atau kerugian besar. Jadi lebih baik kehilangan duit banyak daripada kehilangan satu nyawa. Nah, selanjutnya terakhir adalah warning system. Ada sistem teknologi peringatan bencana longsor yang gunanya untuk menanggulangi longsor tersebut itu. Jadi dia ada semacam tentang alarm lah seperti sebelum terjadinya longsor tersebut. Oke, dari saya cukup. Terima kasih.